Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Zaki Mubarok, kelas 1B Tadris IPS Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan landasan historis pendidikan. Pengertian landasan historis pendidikan. Yang dimaksud dengan landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau histori adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang diberi oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mendatangkan kejadian, model, konsep, dan teori. Akan pandangan masa lalu atau pandangan retrospektif. Pandangan ini melahirkan studi-studi tentang proses perjalanan pendidikan nasional Indonesia yang terjadi apapun tinjauan landasan sejarah atau historis pendidikan Indonesia menjadi pada periode tertentu di masa lampau. Berikut ini adalah uraian rincian perjalanan pendidikan Indonesia. Sejarah pendidikan Indonesia terbagi zaman penduduk Jepang, zaman pergeseran nasional, zaman kolonial Belanda, zaman Portugis Spanyol, zaman kerajaan Islam, zaman kerajaan Hindu, dan zaman purba. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap nilai-nilai religi yang mereka yakini. Zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal sekolah. Kurikulum pendidikan meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah, khususnya bagi anak laki-laki, dan hidup bermasyarakat serta gotong royong. Pendidikan terutama adalah orang tua secara tidak langsung orang dewasa dalam masyarakat. Zaman purba. Karakteristik kebudayaan pada zaman ini tergolong maritim dan hidup bergotong royong. Kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Masyarakat dipimpin oleh ketua adat. Namun ketua adat dan empu atau pandai besi dan dukun-dukun tidak dipandang sebagai anggota masyarakat lapisan tinggi, kecuali jika mereka melakukan perannya dalam upacara adat atau ritual. Karena itu, masyarakat ini tidak memiliki stratifikasi sosial yang tegas. Tata masyarakatnya bersifat egaliter. Zaman kerajaan Hindu-Buddha. Latar belakang sosial budaya masyarakat zaman ini umumnya tinggal di daerah subur, dekat pesisir, dan melakukan perdagangan dengan orang India, sehingga masuklah kebudayaan dari India. Para ketua adat lambat laun berusaha meramaikan raja India. Maka timbullah feodalisme seperti di India, yaitu kasta sosial seperti kasta Brahmana, Waisya, Sudra, dan Paria. Menurut para ahli, paling lambat abad ke-5 Masehi telah dimulai zaman sejarah Indonesia dengan ditemukannya tulisan dekat Bogor dan Kutai. Pendidikan zaman ini selain di keluarga masyarakat juga diselenggarakan di lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau pesantren. Awalnya pendidikan adalah kaum Brahmana. Lama-lama para empedu jadi guru, mengganti para Brahmana. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas untuk anak Waisya dan Sudra. Belum menjangkau mayoritas kasta Waisya, Sudra, apalagi Paria. Tujuan pendidikan pada umumnya agar penganut agama taat, mampu bermasyarakat, membela diri, dan membela kurikulum pendidikan meliputi agama, bahasa, sangkesta, kesusastraan, keterampilan, membuat candi, dan bela diri. Zaman perkembangan agama Buddha yang berpusat di kerajaan Sriwijaya, terdapat perguruan tinggi Buddha dan Dharmalapa terkenal sebagai Mahaguru Buddha. Zaman kerajaan Islam mulai masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-13 dan mencakup sebagai besar Nusantara ke abad 16. Pemerintahan dipimpin oleh raja, masyarakat tidak mengenal kasta. Tujuannya, pendidikan zaman ini agar manusia bertakwa kepada Allah
sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga mencapai keselamatan dunia akhirat. Selain di keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga lainnya seperti langgar-langgar di masjid, pesantren. Kurikulum pendidikan tidak tertulis. Pendidikan berisi tauhid, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, dan membaca dan menulis huruf Arab. Zaman pengaruh Portugis Spanyol. Awal abad ke-16 Portugis datang ke Indonesia, lalu disusul oleh Spanyol. Di samping mencapai kejayaan dan kekayaan, bangsa Portugis datang ke timur bermaksud pula menyebarkan agama yang mereka anut, yakni Katolik. Akhirnya abad ke-16 mereka meninggalkan Indonesia karena sering mendapat pemberontakan terutama dari Sultan Ternate. Pengaruh bangsa Portugis dalam pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan itu, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah di Ternate, di Solor. Kurikulum pendidikan berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Zaman kolonial Belanda. Belanda datang pertama kali tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Untuk menghindari persaingan di antara mereka, pemerintah Belanda mendirikan suatu kongsi dagang yang disebut VOC atau Verenigde-Oost-Indische Compagnie atau Persekutuan Dagang Hindia Belanda tahun 1602. Selain untuk berdagang, mereka juga menyebarkan agama Kristen. Protestan, kekuasaan VOC diserahkan pada pemerintah Belanda karena sejak itu 1800 sampai 1942 negara kita menjadi jajahan pemerintah kolonial Belanda. Karakteristik sosial budaya zaman Belanda ini yaitu berlangsung kolonialisme, berlangsung monopoli hasil pertanian yang laku di pasar dunia. Terdapat stratifikasi sosial dari tertinggi ke bawah yaitu bangsa Belanda, golongan orang timur asing, golongan bangsawan pribumi, dan golongan rakyat jelata pribumi. Ada dua garis penyelenggaraan pendidikan pada zaman ini yaitu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan oleh rakyat dan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional. Pendidikan zaman VOC. VOC menyelenggarakan sekolah untuk misi keagamaan Protestan. Bukan untuk misi intelektualitas, tapi untuk menghasilkan pegawai atau administrasi rendahan di pemerintah dan gereja. Sekolah-sekolah itu didirikan di daerah penduduk yang beragama Katolik yang disebar di Portugis. Yang pertama di Ambon pada 1607, kurikulum pendidikan berisi pelajaran agama Protestan, membaca dan menulis, dan belum bersifat formal atau tertulis. Serta kelamaan pendidikan tidak pasti, murid-murid anak pegawai, sedangkan anak rakyat jelata tidak. Awalnya yang menjadi guru adalah orang Belanda, lalu digantikan pribumi yang telah dididik di Belanda. Pendidikan oleh kaum pergerakan kebangsaan. Timbulnya pergerakan nasional bagi bangsa Indonesia kondisi yang sangat merugikan. Akibat penjajahan menimbulkan rasa senasib seperjuangan, sehingga muncullah rasa nasionalisme. Kebesaran masa lampau semasa Kerajaan Sriwijaya Majapahit juga memperkuat harga diri sebagai bangsa yang berdaulat, dan mereka bahasa Melayu sebagai bahasa kesatuan semakin menyadari bahwa Indonesia itu satu bangsa. Selain itu, karena bangsa Indonesia memeluk Islam, maka timbullah persepsi bangsa Belanda adalah kafir. Sejak kebangkitan nasional 1908, bangsa Indonesia melalui partai dan organisasi khususnya pendidikan. Pendidikan zaman militerisme Jepang. Kekuasaan Belanda berakhir pada 8 Maret 1942 saat menyerah pada militer kerajaan Jepang. Selanjutnya Indonesia, kekuasaan Jepang selama hampir 3,5 tahun. Jepang menyerbu Indonesia karena kekayaan negeri dan sesuai dengan cita-cita ekspansinya. Implikasi kekuatan Jepang terhadap pendidikan Indonesia yaitu hilangnya sistem dualisme dalam pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan menjadi lebih merakyat. Yang ketiga, tujuan dan isi pendidikan diarahkan kepentingan Perang Asia Timur Raya.
Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.